Apa kabar, kok? Alhamdulillah kabar baik, Rifi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Oke, Ho, Ya. ini seharusnya kita tadi masuk gitu, kita langsung pakai back sound-nya tuh. Apa tuh? Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Bukan. Itu. Ini yang hadir di sini adik-adik mahasiswa kan dari Gen Z. Maksudnya? Kalau Nggak tahu nyanyinya maksudnya. lagu itu Salah ketahuan dong. umurnya. Salah dong berarti. Oke, tapi gini. Tapi nggak jauh dari online dong? Iya. Nah. Tapi yang ingin saya tanyakan, Ya. Rivi punya berapa akun media sosial? Kalau saya kan cuma punya satu nih. Vi. Jujur malam ini saya deklarasikan diri saya cuma punya satu. Oh, satu juga? Iya kan, satu, Oke. iya. Cuman begini, kan banyak orang yang mengatakan, apakah dunia itu hanya bisa kita tatap dengan satu Oke. dunia yang namanya media sosial? Oke. Kenapa tidak menggunakan berbagai macam platform untuk satu diri kita, kan satu orang, Betul. tapi boleh dong seharusnya menggunakan banyak platform. Ya. Kan begitu. Tapi di banyak platform diharapkan hanya satu akun aja, Vi. Misalnya di Instagram satu akun, Oke. di TikTok satu akun, Oke. di Facebook satu akun. Oke. Nah, cuman kan permasalahan sekarang orang hari ini punya di satu platform akunnya ada banyak banget, Vi. Ya. Nah, itu yang hari ini ada wacana nih dari DPR kita. Oke. Dari Komisi 1 Mau DPR. diapain? Mau diapain? Ada wacana satu orang satu akun media sosial, Vi, di setiap platform nih, di masing-masing platform gitu. Kira-kira itu bisa mengganggu kebebasan berekspresi nggak, teman-teman? Dan juga pemirsa tentunya ya. Karena kalau misalnya sudah ada pembatasan, pengekangan seperti itu, kok saya langsung dampaknya merasa kayak, kok saya dibatas-batasin sih saya ini. Cara saya mengekspresikan diri saya kok dibatas-batasin ya gitu. Apalagi implementasi dan mekanismenya nanti. Itu yang akan menjadi, waduh, pertaruhan juga itu. Betul. Kalau yang DPR yang ngomong, tentu juga harus menjadi perlibatan para ahli di situ. Ya kan? Semuanya harus dilibatkan. Betul. Tapi kalau ini sih harapannya, ini harapan, kita ngomongin harapan. Dengan wacana ini, pembatasan satu orang satu akun medsos, tujuannya adalah untuk misalnya meminimalisasi adanya penyebaran hoax, hate speech, ujaran kebencian, fitnah di media sosial. Jadi tujuannya sih baik, sebetulnya. Cuman kan yang perlu dipertanyakan hari ini mekanismenya, nantinya akan seperti apa. Ya boleh kan? aja, tapi asalkan jangan membatasi ya ekspresi kita ya. Kita bahas malam ini kalau gitu, ya. Dari saya ingin langsung mengundang Mas Pratama Persada, silakan bergabung. Oke, dari saya ada Mas Alphonse Tanujaya. Ini sama-sama pakar keamanan siber. Ini biasanya satu suara dan sekata ini. Halo Mas Alphonse, apa kabar? Kali ini kita bikin di dua sisi jadi ada. Kok bisa mereka berbeda sekarang. Oke, siap. Itu dia. Dan juga Mas Alphonse dan juga Mas Pratama, kita juga melibatkan dulu juga karena kan ini kan awalnya kan dari para wakil rakyat kita juga kan. Betul. Di Dewan kan. Kita sudah bergabung ya dengan melalui Mas Oleh Zoom. Soleh melalui sambungan Zoom. Nah, ini yang mengusulkan nih. Ini yang mengusulkan bahkan. Betul, yang harus kita tanya dulu Mas Oleh. Kenapa kok bisa mengusulkan satu orang punya satu akun medsos? Nah, dasarnya apa, Mas? Itu dulu deh yang kita pengen tahu, Mas. Siap, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Pada dasarnya tentu yang melatar belakangi dari sebuah ide ya, gagasan untuk bagaimana agar media sosial ini sehat dan tentunya produktif serta edukatif, maka kegiatan-kegiatan ilegal, provokatif, penggiringan opini yang tidak bagus, hoax, fitnah, bully, bahkan ancaman saya rasa. Nah, akhir-akhir ini kan frekuensinya meninggi. Dan pada dasarnya semua juga memahami dan mengakui bahwa tragedi di bulan Agustus kemarin, salah satunya adalah penyumbangnya adalah akibat dari masifnya provokasi di media sosial. Dan bahkan kalau kita lihat akun-akun fake, akun-akun robot yang melakukan live di TikTok dalam rangka penggiringan opini dan penghasutan, itu seolah-olah ini ada yang mengkondisikan siapa yang live di TikTok dengan akun fake, dia mendapatkan gift berpuluh-puluh juta, bahkan beratus-ratus juta. Nah, sehingga saya secara pribadi menyimpulkan bahwa
kebebasan membuat akun ilegal ini membuka ruang selebar-lebarnya untuk perbuatan yang tidak baik, tidak Mas Oleh Soleh. bagus gitu. Mas Oleh, kita sudah tangkap tadi poin dasarnya Mas Oleh. Cuman saya begini, Anda di DPR, Anda di komisi juga yang terkait dengan hal tersebut juga begitu. Banyak sudah anggaran negara yang mungkin sudah juga menjadi sebuah produk kebijakan dari pemerintah. Kita punya Komdiji, kita punya BSSN, kita punya juga Siber di Polri seperti itu. Kenapa harus membatasi ekspresi masyarakat dengan membatasi ini? Kenapa tidak digenjot lagi? Kenapa tidak dioptimalitaskan lagi yang fungsi-fungsi peran-peran tadi? Saya akan menggarisbawahi dulu soal kebebasan berekspresi. Hari ini orang katanya bebas berekspresi, tetapi behind, di belakang. Tidak mau kelihatan siapa dia sesungguhnya. Namanya siapa, latar belakangnya siapa. Lalu apakah ketika menyampaikan sebuah aspirasi, itu bisa gak dia menangkap ataupun bisa mengambil kesimpulan? Kira-kira kalau misalkan dia ada di belakang, lalu orang yang ingin menangkap dari kebebasan ekspresi pada saat ini ketika banyak akun fake, kemudian teknologi sekarang sudah ada AI, bagaimana cara membedakan apakah ini kebebasan yang disampaikan itu murni atau hanya mesin? Nah, satu itu. Yang kedua, mari kita buat bahwa orang yang mengekspresikan kebebasan, protes apapun, mari kita lindungi bersama. Tidak boleh lagi satu orang warga negara satupun yang mendapatkan ancaman ketika dia membuka selebar-lebarnya identitas dalam rangka menyampaikan aspirasinya. Jikalau misalkan hari ini kebebasan berekspresi terus-menerus behind, di belakang, maka rasa-rasanya ini kebebasannya tidak qualified. Ya, kita sudah mendapatkan poinnya ya. Baik Mas Oleh. Seolah-olah orang yang ingin menyampaikan aspirasi ini seolah-olah quote and quote ada ancaman, ada ketakutan. Mas Nah, Oleh. ini kan nggak boleh, harus dihilangkan. Mas Oleh. Bahwa siapapun yang menyampaikan aspirasi dalam hal apapun, dia harus mendapatkan perlindungan. Baik. Kita tangkap poinnya. Ucapan atau pernyataan yang disampaikan Mas Oleh ini saya ingin challenge juga nih dengan narasumber yang ada di studio. Mas Oleh ya. Saya ingin ke Mas Pratama Persada terlebih dahulu. Anda seia dengan gini, apa yang disampaikan oleh Mas Oleh? Maksudnya sih Pak Oleh bagus ya. Dunia media sosial kita ini sekarang memang agak tidak teratur. Darurat banyak scam, banyak orang bikin berita hoax, hate speech dan lain-lain sehingga bikin berantem, bikin gaduh dan lain-lain gitu. Kita pengen dunia media sosial kita bersih gitu, sama kayak kita berkehidupan di dunia nyata. Oke, itu bagus tuh. Ada aturan. Tapi caranya gitu, ketika cara itu dilakukan dengan cara membatasi satu orang hanya boleh satu akun media sosial atau satu akun media sosial tiap platform gitu. Kita ini mikir nggak kalau misalkan masyarakat itu menggunakan akunnya itu bukan hanya untuk kepentingan pribadinya dia. Ada yang untuk bisnis, ada yang untuk aktivitas dia sebagai misalnya jurnalis, atau misalkan ada orang misalkan dia mau whistleblower melaporkan sesuatu hal yang tidak benar di sekitarnya gitu. Ya kan? Artinya apa? Artinya tidak semua orang itu menggunakan second account-nya untuk hal yang jahat. Yang kita cari itu adalah gimana caranya supaya orang-orang jahat di media sosial itu bisa ditangkap. Nah, artinya kenapa harus menggunakan membatasin itu? Tangkap aja itu orang-orangnya. Kemudian gini, menurut saya ini adalah kelemahan penegakan hukum di negara kita. Yang bikin masalah itu sebenarnya siapa? Orang-orang yang suka bikin hoax, orang yang memanfaatkan teknologi untuk menjadi buzzer,
membolak-balikkan fakta yang ada di media sosial dan lain-lain. Itu dong yang harus dikejar. Ini kan kayak gini misalkan. Tapi bisa nggak diketahui orang-orang itu? Bisa dong, dengan teknologi sekarang bisa. Nah, itulah makanya. Nah, ini kan kayak gini nih Mas Arif, sorry ya gitu. Ini sama kayak kita ini mau ngejar maling, penjahat, pencoleng, tahu orangnya, tahu pelakunya. Kita tahu ada penjahatan itu, tapi dibilang bahwa toko nggak boleh jualan pisau ya, ntar digunakan untuk orang rampok nih gitu. Kayak gitu. Kenapa nggak dikejar itu si penggarong? Padahal itu pisau kan bisa dipakai untuk sayur. Nah, itulah yang jadi masalah gitu. Itu masalahnya gitu. Kita mendapatkan poinnya. Mas Alfons, apakah Anda setuju dengan Mas Pratama atau justru dengan Mas Oleh? Satu orang, satu akun media sosial. Kasihan tukang pisau, Mas. Kita mesti lihat akibatnya. Jadi kita belajar dari pengalaman negara lain. Baik. Di Korea Selatan pernah batasin. Satu orang satu akun, 4 tahun di akun media sosial yang di dalam negeri, habis itu semua pakai akun media sosial luar negeri. Terus akhirnya dibatalin sama MK-nya. Di Cina sukses. Yes. Di Cina, jangan ngomong di Korut lah ya. Di Cina sukses. Ya kan? India berusaha, tetapi gagal. Nah yang terakhir habis Indonesia, yang mencoba membatasi media sosial, jadinya saya pro nih ya, Nepal. Itu triggernya apa? Karena mau membatasi media sosial. Betul. Nah jadi itu yang perlu diperhatikan. Saya setuju itu dibatasi, bukan dalam arti satu orang satu akun. Itu yang saya setuju adalah tiap pemilik akun dapat ditrace dengan baik dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di medsos. Memangnya faktanya selama ini di negara kita banyak yang nggak jelas juga begitu maksudnya? Luar biasa banyak. Anda ke kepolisian, tiap hari Anda akan dapatkan laporan. Orang jadi korban penipuan di WhatsApp, di Facebook pura-pura jadi polisi, lalu dia menipu korbannya, itu banyak sekali, ribuan laporannya. Itu dampaknya tadi itu ya? Betul. Jadi kan pas tuh, satu orang satu akun medsos supaya nggak terlalu ribet, terlalu ribut, ada post truth bahkan kan kalau kita lihat ada realitas yang palsu di media sosial itu kan terjadi karena itu tadi, setiap orang bisa bikin akun seenak-enaknya. Nah pembatasan seperti apa yang seharusnya dilakukan? Idealnya pembatasannya secara teknis bisa, misalkan pakai nomor telepon atau apa, tapi kita perlu realistis juga. Seberapa kuat kita bisa melakukan itu. Contoh yang sudah jadi kan, ada satu nick, satu nomor telepon. Sekarang kenyataannya kamu beli nomor telepon, udah ada nicknya, udah ditempelin. Udah aktif tuh. Jadi yang Mas Alfons ini sebenarnya ya, nggak realistis kalau kita lakukan di Indonesia. Kenapa? Karena struktur dasarnya belum benar. Infrastruktur telekomunikasi kita ini belum benar nih. SIM card sekarang kita bisa beli bebas. Apalagi sekarang kita mau beli nomor, nggak usah beli, gratis sekarang. Nomor luar negeri itu bisa kita register gratis. Banyak kita gunakan untuk daftar media sosial dan lain-lain gitu, ya kan. Jadi untuk melakukan ini pasti akan ribet sekali gitu. Secara teknis akan ribet sekali gitu ya. Oleh karena itu kenapa saya bilang nggak kayak gitu caranya gitu. Untuk benerin dunia media sosial gitu, kita itu nggak kayak gitu. Oleh karena itu kenapa ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, antara lain penegakan hukum, bagaimana kita melakukan tracing dan lain-lain, dan itu harusnya pemerintah kita bisa gitu.